sampai selamanya. Biar pujian ini Tuhan bukan hanya sekedar kami nyanyikan, tetapi kami hayati dan kami lakukan. Kami mau memiliki hati hamba, karena hanya orang yang memiliki hati hamba yang mau menyembah, yang mau taat, mau mengabdi, mau berbakti kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, dalam segala hal ajar kami untuk mengucap syukur, karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Di tengah situasi yang tidak baik pun Tuhan memberikan yang baik buat kami, untuk kami belajar ketetapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya di tengah duka cita kami boleh menghayati bahwa suatu kali kelak kami pun akan mengalami hal yang sama, yaitu kembali kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami melepaskan kekasih kami Bapak Kanandi ke krematorium di Cilincing, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sangat membutuhkan firman-Mu yang akan menghiburkan kami semua. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Pertama-tama saya atas nama pribadi dan juga atas nama gereja turut berduka cita, turut penanggungan atas dipanggil pulang kekasih kita Bapak Kanani atau Bapak Yuki, tokoh dari Ciawi, pada hari Senin dini hari. Saudara sekalian, beliau sebelum COVID cukup aktif ke gereja, khususnya di KPBI, Kebaktian Kaum Pria, saudara. Makanya ketika saya mendengar beliau sakit, saya berusaha datang secepatnya, saudara. Ternyata saudara sekalian, hari Sabtu saya datang, hari Senin beliau sudah, saya dapat kabar sudah tidak ada, saudara. Pada saat ini kita akan melepaskan ke Cilincing, saudara sekalian. Ya, jenazahnya akan dikremasi, tetapi rohnya akan bersama dengan Tuhan. Ya, karena debu akan kembali kepada debu, entah dikremasi atau enggak. Ya, pada akhirnya akan kembali menjadi debu. Ya, dari tanah akan kembali kepada tanah, tetapi rohnya akan kembali kepada yang menciptakan, yaitu Bapa di sorga. Karena setiap makhluk, setiap orang, rohnya berasal dari Allah. Ya. Nah, untuk itu saudara sekalian, sebelum kita melepaskan, izinkan saya membacakan satu perikop dari Mazmur 23. Saya bacakan Mazmur 23 ini karena Mazmur 23 ini yang saya sempat bacakan ketika saya besuk pada hari Sabtu pagi itu, saudara. Ada 6 ayat dikatakan begini. Mazmur ini Mazmur yang terkenal di kitab Mazmur. Kita tahu bahkan ada lagunya, saudara ya. Lagunya waktu saya muda, lagu ini udah cukup terkenal ya. Lagunya, syairnya hampir semua diambil dari ayat dari Mazmur 23 ini. Dikatakan begini, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Jadi yang menulis Daud. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya. Kalau teks literalnya, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak menginginkan apapun. Artinya konten, cukup. Jadi kalau Tuhan gembala kita tidak menginginkan apapun. Nggak ada keinginan yang lain ya, selain Tuhan. Kalau Tuhan adalah gembalaku, itu teks letternya begitu. Ya. Kalau di sini Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, aku tidak menginginkan apapun, aku tidak akan mengalami kekurangan, karena semua yang aku inginkan sudah dipenuhi. Ya, manusia kan punya kebutuhan, punya keinginan dan kebutuhan. Kalau kebutuhan ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang tersier. Nah, kebutuhan yang utama kita sebenarnya bukan hanya soal makan dan minum, ya, karena kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena kalau soal makan minum,
Saudara, kita nggak ada bedanya dengan makhluk yang bukan manusia. Tetapi kita adalah makhluk manusia, makhluk kekal. Nah, makhluk kekal harus memperkarakan hal-hal yang kekal. Banyak orang yang tidak memahami atau tidak mengetahui kehidupan di balik kubur atau kehidupan setelah kematian. Nah, Mazmur ini ternyata saudara sekalian akan menjelaskan secara literal bahwa Tuhan itu gembala yang nanti juga bukan hanya menyediakan kebutuhan fisik kita, tetapi lebih daripada itu kebutuhan rohani kita yang kita akan bawa sampai ke kekekalan. Ya. Dikatakan ayat 2, Ia, gembala yang baik itu, membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya. Kalau domba ada di rumput yang hijau, dia tidak akan kekurangan. Ya. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya, air yang bisa dinikmati itu air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ya. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi kalau kita dituntun ke jalan yang benar, jiwa kita nggak terganggu. Ya, jiwa kita akan tenang, penuh dengan damai sejahtera. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara, sesungguhnya manusia itu berjalan menuju kepada kematian. Kematian menjadi lembah yang kelam bagi orang yang tidak punya gembala. Itu menjadi sesuatu yang mengerikan, kekelaman. Masuk neraka itu enggak sehari 2 hari. Kalau masuk penjara mungkin kalau tahanannya 10 tahun, 10 tahun. Ya. Tapi kalau masuk neraka nggak bisa, itu akan abadi selama-lamanya. Nah, kita yang punya Tuhan adalah gembala, kita nggak akan masuk ke kekelaman itu. Ya. Nah, itu yang akan menghibur kita, saudara, yang menyegarkan jiwa kita. Meskipun kita hidup di bumi ini tidak nyaman. Saya yakin dan percaya setiap orang pasti punya trouble, punya masalah. Suatu ketika waktu saya sudah menikah, saya waktu itu suami istri bekerja, jadi penghasilannya lebih dari cukup. Ketika saya dengar khotbah, ada seorang pendeta, dia cukup kenal sama saya, nama saya. Tiba-tiba dia berkata, semua orang punya masalah, termasuk Pak Cecep. Saya kebetulan dulu agak depan. Saya agak kaget terus sekalian. Karena memang saya waktu itu ada masalah yang membuat saya agak nggak nyaman. Ternyata saudara sekalian, kalau kita berpikir, oh dia nggak ada masalah. Ada masalah. Ada sakit penyakit. Ada persoalan yang mungkin kita nggak bisa selesaikan. Persoalan yang utama atau yang saat ini kita hadapi adalah pandemi COVID-19 yang bisa merenggut nyawa kita kapanpun. Tetapi kalau kita punya gembala, kita nggak akan masuk ke dunia yang kelam itu, ya, saudara. Memang ada penyakit yang kalau boleh dibilang secara medis nggak bisa disembuhkan. Makanya dalam istilah kedokteran ada namanya hospice. Hospice itu artinya ya dirawat di rumah atau dirawat di suatu tempat perawatan yang bukan di rumah sakit, karena memang mengalami terminal illness, penyakit yang sudah terminal. Nah, hospice biasanya saudara sekalian, ya, itu terjadi ketika dokter mengatakan secara medis obat tidak bisa menyembuhkan lagi. Saya pernah dengar di rumah sakit dokter berkata pada keluarga kami, sebaiknya dibawa pulang saja ya. Padahal waktu itu kita sudah berobat, sudah hampir 3 minggu kalau masalahnya. Kenapa dok? Ya sebaiknya begitu ya, kasihan ya. Karena memang saudara di rumah sakit itu argonya luar biasa saudara sekalian. Saya pernah kartu saya digosok itu, sekali gosok itu 50 juta saudara. Saya geleng-geleng kepala ya. Jadi dokter cukup bijaksana, dibawa pulang aja. Begitu saudara, itu namanya hospice. Dan nanti kita kirim perawat atau mantri untuk
terapi, hospice, jadi no hope. Dan 2 kali saya mengalami itu. Jadi saya tahu persis ketika dokter bilang hospice atau no hope, ya sudah. Kita ngotot pun tidak membantu banyak, hanya membantu mungkin seminggu 2 minggu. Tapi seminggu 2 minggu di rumah sakit itu ratusan juta, saudara sekalian. Nah, jadi saudara sekalian, kalau Tuhan gembalaku, walaupun gak ada hospice, gak ada harapan, maksudnya hospice harus dirawat di rumah sakit, tapi Tuhan akan menuntun kita atau mengantar kita ke rumahnya. Nanti di ayat 6 itu jelas kita akan dituntun sampai ke rumahnya. Kenapa saudara sekalian? Karena Tuhan gembala. Ya. Kalau pada zaman kuno di Ibrani, ya, orang Yahudi, itu ketika ada keluarga orang tua yang sudah usia uzur dan sakit-sakitan, tabib mengatakan sudah tidak ada harapan lagi. Itu ada satu kalimat kuno di bahasa Aram yang menjadi bahasa Yunani pada akhirnya, itu dikatakan tetelestai, artinya udah parah, udah nggak ada harapan lagi. Tetelestai. Nah, biasanya tabib atau anak sulung akan bicara sama keluarganya tetelestai. Nah, keluarga biasanya paham, sudah siap-siap, ya. Karena memang setelah itu biasanya sudah dipanggil pulang, ya. Begitu saudara sekalian. Nah, kata yang sama yang dipakai oleh Yesus ketika di kayu salib, kata yang ke-6, ya, itu bukan satu kebetulan. Ya, hari ke-6 manusia diciptakan. Ketika manusia belum dosa, nggak ada harapan. Tapi ketika Yesus datang, harapan itu muncul kembali. Makanya ketika di kayu salib dia berkata, tetelestai. Memang tadi artinya sudah parah, sudah tidak bisa disembuhkan. Tetapi tetelestai punya makna memberi harapan. Artinya sudah selesai. Harapan untuk bisa tinggal di rumah Bapa terbuka ketika Yesus mati di kayu salib. Makanya ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, di hidup di bumi ini, kita mungkin mengalami masalah yang tidak sembuh, masalah yang tidak selesai, penyakit yang nggak sembuh, ya. Ada jalan keluar. Itulah yang menghibur kita, saudara sekalian. Ya. Makanya orang percaya kematian itu bukan suatu yang mengerikan, ya, karena dia akan berjumpa dengan kekasih abadi, ya, Yesus Kristus. Ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jadi saudara sekalian, menyediakan hidangan bagiku. Hidangan di sini bukan hanya hidangan jasmani, ya, makan minum tadi, tetapi kebutuhan rohani kita itu kebutuhan utama kita. Makanya kalau kita hidup jangan hanya memikirkan cari duit untuk kebutuhan jasmani, tapi kebutuhan rohani juga harus kita persiapkan. Karena sesungguhnya kehidupan di bumi ini hanya persiapan untuk menghadapi kematian. Jadi kalau orientasi kita, fokus kita hanya kepada hal yang jasmani, kita akan menyesal selama-lamanya. Nah, ayat ke-6 ini yang saya akan tekankan. Dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Orang yang menjadikan Tuhan gembalanya, Alkitab mengatakan nanti kebajikan kemurahan Tuhan akan mengikutinya seumur hidupnya, dan dia akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa, kekal abadi, sepanjang masa nggak akan berakhir, ya, namanya sepanjang masa. Nah, jadi saudara sekalian, pastikan kita menjadikan Tuhan itu gembala. Yesus pernah berkata di Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11, akulah gembala yang baik. Dia bilang gembala yang baik memberikan nyawanya. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.
Jadi Yesus sebelum mati dia berkata tetelestai, sudah selesai. Perkataan yang terakhir yang ketujuh, ke dalam tanganmu lah ku serahkan nyawaku. Artinya ketika Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa kembali, sebenarnya dia kembali untuk apa? Menyediakan tempat buat kita semua. Karena dia gembala yang bertanggung jawab bukan hanya kebutuhan kita ketika kita hidup di bumi, tetapi ketika kita hidup di balik kubur, Tuhan ternyata gembala yang baik. Makanya kata tetelestai itu luar biasa ya. Dia bukan hanya menyediakan paripurna kebutuhan jasmani kita di bumi ini, tetapi kebutuhan rohani, ya, kehidupan kekal Tuhan sediakan. Saya udah pensiun, istri saya juga udah pensiun. Pensiun saya lebih lama daripada saya bekerja, saudara. Untuk kebutuhan jasmani, hampir saya nggak kekurangan. Hampir sama sekali nggak ada. Jemaat tahu, saya nggak pernah minta-minta, apalagi minjem-minjem. Kebutuhan tercukupi untuk jasmani. Bahkan anak saya kuliah, itu juga tercukupi. Itu memang aneh bin ajaib, saudara. Bahkan dia sedang ambil S2 sekarang. Mamanya bilang biaya sendiri. Dan puji Tuhan dia sudah bekerja 2 bulan. Dan mudah-mudahan dia bisa membiayai dirinya sendiri untuk kuliahnya. Jadi saudara sekalian, untuk kebutuhan jasmani Tuhan bisa menyediakan dengan berbagai macam cara. Nah, untuk kebutuhan rohani hanya Tuhan yang bisa menyediakan melalui firman-Nya, melalui Alkitab, melalui kejadian-kejadian setiap peristiwa yang kita hadapi. Itu akan membuat rohani kita makin kuat. Karena sebelumnya dikatakan di ayat yang ke-9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi Yesus itu pintu menuju ke padang rumput, menuju pada keselamatan abadi. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi saudara-saudara sekalian, ternyata saudara, Tuhan itu bukan hanya sekedar gembala, tetapi dia juru selamat yang menyediakan keselamatan. Karena sesungguhnya yang manusia butuhkan adalah keselamatan, saudara sekalian. Nah, keselamatan bukan hanya ketika kita mati masuk surga, tetapi mengubah hidup kita menjadi hidup yang berkelimpahan. Hidup berkelimpahan itu hidup yang berkualitas tinggi. Makanya saudara sekalian, ketika hidup di bumi ini, mari kita mengkonsumsi kebenaran firman Tuhan supaya hidup kita berkualitas, di hadapan Allah berkualitas. Dan hanya orang yang berkualitas tinggi yang nanti akan tinggal di rumah Bapa di surga. Ya. Karena Yesus pernah berkata di Yohanes pasal 14 ayat 1, janganlah gelisah hati, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Jadi kalau kita percaya kepada Allah, kita juga percaya kepada Yesus. Itu sama saja. Bagi orang Yahudi, kalau dia sungguh-sungguh percaya kepada Allah, Elohim Yahweh atau Yahweh Elohim, dia percaya juga kepada Yesus. Karena Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Jadi kalau kita percaya kepada Bapa, percaya juga kepada Yesus, itu kita nggak akan menjadi gelisah. Nah, kalau kita sering gelisah, kita harus pertanyakan apakah kita percaya Yesus atau tidak. Nah, Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepada aku. Itu dilanjutkan, dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku sudah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali kepadamu dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi gembala agung Tuhan Yesus itu bukan hanya menyediakan hidangan di bumi ini, tetapi juga menyediakan tempat, rumah. Nah, kata rumah di situ bahasa Yunaninya menoi. Menoi itu dari asal kata untuk mansion. Ya, jadi bukan hanya sekedar rumah, tetapi mansion. Mansion itu definisinya menurut kamus
itu big house, luxury house. Jadi rumah besar yang mewah. Kalau saudara ketik di Google mansion, itu nggak ada ukurannya nggak tipe 21. Kalau 21 itu RSS, SSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah sekali. Ini mansion, rumahnya besar. Banyak ruangan di mana kita bisa menikmati. Nah, itu yang disediakan buat kita yang percaya kepada. Saudara sekalian, saya percaya Bapak Anandi sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan Tuhan berjanji menyediakan tempat baginya. Nah, ini yang menghiburkan kita semua, saudara sekalian. Jadi keluarga yang ditinggalkan, orang yang dikasihinya, dan orang yang dikasihnya itu percaya Yesus, itu nggak akan khawatir kita. Ya. Memang secara manusia kita pasti sedih, ya itu nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dihindari. Ya, ketika papi saya meninggal, saya pendeta, saya shock ya, itu susah dibayangkan, berkecamuk begitu banyak, aduh susah ya. Itu beberapa hari, hampir seminggu 2 minggu begitu ya, saya nggak nyaman begitu ya. Tapi saudara sekalian, firman Tuhan menghiburkan kita. Suatu kali kelak kita akan ketemu kembali. Ini yang menghiburkan. Makanya saudara sekalian, yang bisa menghiburkan kita itu hanya firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang seperti ini. Makanya pastikan jadikan Tuhan itu gembala yang baik. Karena Dia akan menyediakan tempat buat kita semua. Dan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, di mana Bapa punya rumah yang banyak tempat tinggalnya itu, kalau tidak melalui aku. Ayat 6 dari Yohanes 14. Jadi saudara sekalian, biar firman Tuhan ini menghiburkan kita semua. Jadikan Tuhan gembala yang baik. Amin buat firman Tuhan.